Kita lihat sebelum COVID-19 ini terjadi, betapa sombongnya para penguasa negeri ini. Betapa sombongnya kehidupan masyarakat yang mereka lebih terlena dengan kehidupan dan kemewahan ketimbang untuk melahirkan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah yang kami muliakan, kembali kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan mengucapkan segala puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sekaligus kita rangkai dengan ucapan selawat buat Rasul yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya Allah senantiasa memberikan rahmat dan keselamatan. Pertemuan kita pada malam hari ini, kita akan membicarakan bagaimana sikap yang harus kita miliki sebagai kaum muslimin, sebagai umat Islam hari ini dalam menghadapi COVID-19. Mari kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Al-Anfal ayat yang ke-25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah dan bencana atau malapetaka itu tidak hanya menimpa orang-orang kafir dan antara kamu. Bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya azab Allah itu sangat berat, sangat kuat, sangat dahsyat. Para pendengar jamaah yang kami muliakan, dulu sekitar bulan Januari sampai Maret, banyak di antara kita yang beranggapan bahwa Corona atau COVID-19 ini akan menyerang, akan menghantam orang-orang kafir. Tapi ternyata terbukti hari ini, yang pertama, kita harus mengakui bahwa COVID itu ada. Para ilmuwan telah membuat pernyataan, para ulama juga telah membuat pernyataan itu ada. Dan dia telah menyerang semua lini. Ternyata bukan hanya orang kafir. Umat Islam juga merasakan imbas hari ini yang terlihat. Makanya kalau kita lihat persoalan ibadah terganggu, haji dan umrah terganggu, Jumat, sholat jamaah, itu ada masjid yang menutup, ada tempat-tempat ibadah yang ditutup, tidak melaksanakan ibadah secara berjamaah. Belum lagi terganggu hubungan ukhuwah Islamiyah lewat apa yang disebut dengan muamalah. Demikian juga kondisi kehidupan umat Islam hari ini, termasuk pendidikan yang sangat kita sayangkan. Ada pesantren yang tutup, ada sekolah yang hari ini tutup, sehingga anak-anak disibukkan dengan urusan masing-masing. Para jamaah yang kami muliakan, maka pada kesempatan ini kami ingin mengajak kita semua untuk berpikir lebih jauh, untuk merenungkan lebih dalam bagaimana kita keluar dari kemelut yang seperti ini. Dalam keyakinan sebagai seorang muslim, dalam keyakinan kita sebagai orang yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekecil apapun kejadian yang terjadi, itu tidak terlepas dengan takdir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai seorang muslim harus menyadari betul bahwa Allah pencipta segala sesuatu.
Termasuk kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terkala ada sesuatu yang menimpa dalam kehidupan ini, tidak ada solusi lain kecuali kita hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini sebenarnya di balik itu kita bisa mengambil pelajaran yang lebih dalam. Kita lihat sebelum COVID-19 ini terjadi, betapa sombongnya para penguasa negeri ini. Betapa sombongnya kehidupan masyarakat yang mereka lebih terlena dengan kehidupan dan kemewahan ketimbang untuk melahirkan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat kemaksiatan di mana-mana, riba merajalela dan itu tidak terbendung. Banyak orang yang diam melihat kemaksiatan ini. Sebenarnya dalam Islam itu yang dilihat adalah bukan kemaksiatannya, tapi diamnya orang yang mampu mencegah kemaksiatan itu jauh lebih berbahaya ketimbang kemaksiatan itu sendiri. Hakikatnya adalah, kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi dalam kehidupan kaum muslimin dan juga umat manusia di dunia hari ini, yang diinginkan oleh Allah supaya kita kembali ke jalan yang benar. Kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Ar-Rum. Taharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut. Itu adalah karena ulah tangan manusia. Lalu kalau hari ini manusia merasakan sedikit musibah, bencana dan teguran, adalah liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Allah ingin merasakan sedikit saja akibat dari apa yang mereka lakukan, dengan tujuan la'allahum yarji'un, supaya manusia kembali ke jalan yang benar. Makanya melihat kondisi yang seperti ini, kita tidak perlu risau. Kita tidak perlu takut secara berlebih-lebihan. Yang perlu kita bangun sekarang ini adalah ketaatan. Dan ini merupakan sebuah prinsip yang harus menjelma dalam setiap pribadi. Sebab manakala kita hidup dalam ketaatan, akhir kehidupan kita akan mati dalam ketaatan. Tapi kalau kita hidup dalam kepanikan, itu juga mati dalam keadaan panik. Ini yang perlu kita siapkan. Kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala persoalan itu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menghadapi kondisi yang seperti ini, yang sangat penting bagi kita adalah, yang pertama, kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengajarkan kepada kita, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita keluar dari rumah, mau ke pasar, mau ke tempat kerja atau kemanapun, awalilah keberangkatan itu dengan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Kata Nabi, barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ini orang telah menyerahkan hidupnya untuk Allah. Dan barang siapa yang menyerahkan hidupnya untuk Allah, dia akan dijaga dan akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sebuah contoh dalam sejarah. Seorang panglima perang yang bernama Sa'id bin Jubair. Beliau pernah ditangkap oleh sepasukan besar pasukan Nasrani sebagai tawanan perang. Pada sore hari menjelang maghrib, beliau dimasukkan dalam sebuah tempat tahanan yang di situ ada gereja. Pada saat maghrib, azan sudah berkumandang di tempat lain. Sa'id bin Jubair mengatakan kepada panglima perang pasukan musuh, saya minta izin untuk melaksanakan sholat. Silakan Anda sholat di tempat ini. Sa'id bin Jubair menjawab, ini gereja, tempat kalian beribadah. Aku tidak mau sholat di tempat ini, sebab nanti akan menjadi fitnah. Izinkan aku keluar. Kemudian sang panglima pasukan musuh menjawab, pada malam hari di tempat ini banyak serigala-serigala yang ganas. Kalau kamu keluar, kami tidak sanggup memberikan pengawalan, kami tidak sanggup menjamin apakah kamu nanti hidup atau tidak.
Tapi seorang panglima perang penuh dengan keyakinan, dengan ucapan yang tanpa ada getar, dia katakan, izinkan aku keluar, semuanya aku tanggung jawab sendiri. Kemudian diizinkan Sa'id bin Jubair keluar. Di depan gereja, jauh dengan gereja, di situ ada lapangan. Kemudian dibentangkan kain, lalu beliau salat maghrib. Pada saat beliau takbir, setelah membaca Al-Fatihah, belum selesai rakaat pertama, puluhan serigala muncul. Tapi yang membuat aneh adalah semua serigala itu seolah-olah membungkuk badannya, memberikan pengawalan. Sampai beliau salat 3 rakaat selesai, dijamak dengan salat Isya, kemudian kembali ke gereja. Sampai ke gereja, panglima pasukan musuh terheran-heran, dan dia bertanya, Sa'id bin Jubair, belum pernah kejadian seperti ini. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Yang biasanya kalau ada orang pada malam hari keluar, dia akan tercabik badannya dimakan serigala. Tapi malah yang saya lihat, semua serigala seolah-olah memberikan penghormatan, memberikan pengawalan kepada kamu. Sa'id bin Jubair menjawab, orang yang takut kepada Allah, Allah akan membuat semua makhluk takut kepadanya. Makanya sidang jamaah yang berbahagia, kaum muslimin yang kami muliakan, di setiap ada gerakan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, jangan lupa, awalilah langkah pertama dengan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Selanjutnya, apa bacaan yang kita baca? Zunnun, seorang rasul diperintahkan dakwah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tantangan dakwah sangat besar, beliau lari di malam hari. Sampai beliau dimakan oleh seekor ikan. Sampai di sana beliau berdoa kepada Allah. La ilaha illa an. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zalim. Makanya musibah yang muncul hari ini, corona yang muncul hari ini, itu tidak terlepas dengan perilaku kita yang selama ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak perlu segan, tidak perlu takut, tidak perlu kita tunda. Maka setiap kesalahan, la ilaha illa an. Akui Allah Subhanahu wa taala sebagai zat, sebagai Tuhan Maha Pencipta dan Maha segalanya. Akui kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar. Dan kita lihat beberapa bulan menjelang Rasul wafat, Rasulullah senantiasa memperbanyak zikir, memperbanyak doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Itu yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Perkuat istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lalu senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga segala macam urusan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bungkuslah kehidupan ini, bungkuslah tawakal ini dengan senantiasa kita berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara tawakal dan ikhtiar kita padukan, insyaallah Allah akan memberikan sebuah jawaban yang konkret di tengah kehidupan. Kita lihat bagaimana susahnya istri Nabi Ibrahim. Tatkala beliau letakkan di lembah Baka, sang istri bertanya kepada suaminya, Kanda, kalau Kanda pulang, dengan siapa aku tinggal di tempat ini? Nabi Ibrahim menjawab, engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang dilalui, karena air yang diminum sudah berkurang, makanan yang dimakan sudah hampir tidak ada, air susu pun sudah kering. Maka sang anak Ismail pun menangis karena setiap air susu yang diisap tidak keluar. Hajar pun mulai gelisah. Lalu apa yang terjadi? Di sanalah dia memperlihatkan tawakalnya kepada Allah, dan juga dibungkus tawakal itu dengan ikhtiar. Dia berlari dari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Sampai 7 kali bolak-balik
Setelah dia kembali ke tempat asal, dia melihat ada pasir yang basah. Lalu dia korek dengan tangannya sambil mengatakan zumi zumi. Sang air pun ditakdirkan oleh Allah itu keluar. Begitulah kehidupan kita ini. Jadi kita tidak hanya bertakwa, bertawakal kepada Allah, tapi hendaklah kita senantiasa tawakal itu kita usahakan, kita giring bersama dengan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di sana kita akan menemukan sebuah jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira inilah sebagai nasihat yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan kita malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Fa'tabiru ya ulil albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.